Kalau kita lihat gambar ini, ketika kita lihat proses kreativitasnya, ya, dia kreatif. Mampu memecahkan masalah dengan baik. Motor itu jika lewat tempat banjir, ketika air masuk knalpot, pasti akan mogok. Dengan cara seperti itu, dengan proses kreativitas seperti ini, bisa dijamin air tidak akan masuk ke knalpot. Berhasil? Ya. Menjawab permasalahan dia? Betul. Tapi ketika kita bawa pada proses inovasi, di mana kita mulai untuk memasarkan, kita mulai untuk menawarkan konsep ini, kita mulai melakukan pengemasan, kita mulai melakukan proses pemasaran. Pertanyaannya, apakah masyarakat bisa menerima dengan baik? Mungkin Anda akan bilang, tidak Pak. Kenapa? Siapa yang mau selalu bawa ban bekas Pak? Itu kan nggak keren Pak, misal. Nah, di proses ini, yang perlu kita hargai adalah bukan ban karetnya, tapi how to-nya. How to, bagaimana dia memecahkan masalah supaya air tidak masuk. Nah, pada proses looping dari kreativitas, invention, dan innovation yang tadi kita bahas, Anda tinggal menyempurnakan di situ. Oke, kalau masyarakat tidak bisa menerima karena ban bekas itu kurang elegan, Anda bisa melakukan dengan sistem lain. Misal, oke, saya akan memolding, buat molding plastik. Idenya sama, tapi bahan yang berbeda. Saya akan buat dari bahan stainless yang bisa saya pasang atau bongkar. Saya akan buat dari bahan plastik yang mungkin bisa nanti akan dijual lebih murah. Saya akan desain dengan beberapa warna tertentu yang bisa disesuaikan, yang itu bisa dibongkar atau pasang dan lain-lain. Ini juga ide yang sangat kreatif, ya kan? Ya, bagaimana mengubah tenaga sebuah kendaraan bermotor yang awalnya menggunakan bensin dirubah dengan menggunakan gas. Oke. Dan proses ini sebenarnya sudah terjadi pada beberapa kendaraan busway yang ada di Jakarta. Di Surabaya, di Jakarta, kita sudah lihat beberapa ada yang namanya SPBG ya. Jadi untuk gas, bukan untuk kreatif, ya kreatif. Ide di sini adalah kreatif bagaimana mengubah permasalahan, mengubah keterbatasan menjadi bentuk solusi lain. Tapi kenapa kok di motor tidak diterapkan, Pak? Kenapa hanya ada di baru aja ada di busway? Nah, proses inovasinya itu sudah di breakdown. Ketika diterapkan di kendaraan bermotor, resikonya sangat jauh lebih tinggi. Faktor keamanan, faktor resiko penataan perpipaan terhadap electrical yang mungkin suatu saat tabung gas itu bisa meledak, misal. Tapi idenya tetap bagaimana mengubah keterbatasan, bagaimana mengubah kebutuhan, ketergantungan akan bahan bakar minyak ya, bahan bakar minyak itu dirubah menjadi bahan bakar gas. Contoh proses kreativitas dan inovasi lain lagi. Coba kita lihat di sini. Anda pasti masih ingat es kepal Milo atau es kepal Ovaltine ya. Viral dulu judulnya seperti itu. Apakah ini produk yang kreatif? Ya, kreatif sekali. Ya, produk ini tidak ada sebelumnya dengan memixkan Milo, es serut dan lain-lain dengan topping. Apakah produk ini inovatif? Sangat inovatif. Tidak butuh waktu lama, masyarakat mau mengkonsumsinya, masyarakat menyukainya, masyarakat menjadi demam terhadap es kepal Milo. Setiap jengkal langkah Anda, setiap meter radius dari tempat tinggal Anda, semuanya berjualan es kepal Milo. Pertanyaannya, ya ini produk kreatif, ya ini produk inovatif. Sekarang di mana orang jual es kepal Milo? Ya, betul. Kita sudah sangat jarang sekali menemukan orang yang menjual es kepal Milo. Kenapa? Produknya, betul. Oke, produk yang kreatif, produk yang inovatif juga masih ada PR di berikutnya. Gitu. Ternyata produk makanan ini sangat mudah ditiru. Sangat mudah untuk dilakukan. Ketika pada sesi penjualan awal di mana orang sangat penasaran, di mana semua upload sosial media memakan itu, ketika melihat prosesnya dia akan bilang, wah,
Kalau begini aja, saya juga bisa buat. Sehingga proses inovatif pun juga tidak menjamin bahwa keberlangsungan konsep yang kita tawarkan, keberlangsungan produk atau konsep inovatif kita itu bisa bertahan dengan lama. Berbicara tentang produk yang inovatif, kita akan fokus pada 3. 1, consumer dan customer. 2, fokus pada teknologi. 3, fokus pada bisnisnya. Ketika kita berbicara tentang consumer atau kita berbicara dengan customer, kita harus paham betul apa yang mereka inginkan. Karena terkadang consumer dan customer atau pasar yang ada di luar sana itu tidak tahu apa yang diinginkan, tidak bisa mengatakan apa yang diinginkan. Kedua, berkaitan dengan teknologi. Bisa diwujudkan atau tidak? Apakah materialnya atau tidak? Apakah teknologi itu sudah terwujudkan atau belum? Ketiga adalah bisnis. What is viable? Apa yang bisa membuat bisnis ini berjalan terus? Apakah dia hanya meledak sesaat? Apakah kita berpikir secara sustainability-nya ya? Sehingga kita harus berpikir ke depannya seperti apa? Apakah ini bisnis yang panjang atau pendek? Nah, oke. Terkadang, Mas Mbak, ada sebuah bentuk-bentuk bisnis yang dikonsep menjadi sebuah bisnis yang memiliki umur pendek. Sebutannya monkey business. Kita ambil contoh seperti era gelombang cinta, era ikan lohan, yang saat ini sedang booming adalah era ikan cupang, era bisnis tumbuhan aglonema, seperti itu. Memang bisnis ini didesain pendek dan umurnya pendek, karena kita tahu orang akan bisa mengembangbiakan, orang nanti suatu saat semua bisa punya ikan atau tumbuhan itu di rumahnya, orang bisa menetralisir harga yang ada. Di dalam ketiga ring yang ada ini, kita harus bisa memikirkan customer relation, bagaimana kita berhubungan dengan customer, bagaimana kita meriset pasar kita, kemampuan daya beli pasar kita, siap demografi pasar kita, bagaimana kita memarketingkan, bagaimana kita melakukan penjualan, bagaimana melakukan pembiayaan, planning, quality, manufacturing, engineering, scientific research, design, hingga user research-nya. 3 hal ini adalah kunci. Consumer, teknologi, dan bisnis. Kita harus fokus pada ketiga. Ketika consumer tidak menginginkan, buat apa Anda fokus menghabiskan waktu untuk mengeluarkan atau untuk menghasilkan sebuah produk yang memang tidak dibutuhkan. 2, jika Anda belum memiliki teknologinya, Anda juga jangan membuang waktu di situ. Anda misal konsep saya akan bikin sepatu terbang, Mbak. Teknologinya sudah ada atau belum? Jika sudah ada, silakan Anda kembangkan. Tapi kalau belum ada, silakan simpan dulu ide gila Anda. Lalu yang ketiga adalah bisnis. What is viable? Apa yang bisa diwujudkan, apa yang bisa menguntungkan, apa yang bisa memberikan revenue. Oke, kalau Anda lihat di gambar ini, yang di bawah ini Mas Pak, bahwa Anda bisa lihat perjalanan sebuah brand, di situ laju sebuah broad mass gaming. Jadi konsep produk-produk inovatif dalam dunia gaming. Ya. Dulu kita ada Nintendo berganti menjadi Sony ada Xbox, hingga akhirnya konsol-konsol tersebut harus berjuang mencari tempat di pasar penggemar game karena Anda cukup mengeluarkan handphone Anda sudah bisa bermain game. Kalau Anda bisa lihat di smartphone, bagaimana Nokia berjuang untuk bisa tetap mempertahankan Symbian OS-nya, dan mereka mengadopsi Android secara yang sangat terlambat yang membuat mereka akhirnya collapse. Bagaimana jaringan fast food di luar negeri sudah dikalahkan oleh Subway, di mana Subway hanya memberikan tagline Eat Fresh. Mereka menjual sebuah roti isi yang memiliki sayur-sayur yang segar. Bagaimana Netflix bisa mengalahkan Blockbuster